Diceritakan ada seorang ulama besar. Ulama besar yang mana ulama tadi ini mempunyai anak. Ulama ini mempunyai anak. Anaknya ini, beliau ini lagi anak-anak daripada ulama tersebut diajak tawaf di Masjidil Haram. Ketika itu anaknya diajak tawaf di Masjidil Haram. Tapi ketika ulama tersebut membawa anaknya untuk tawaf di Masjidil Haram, ayahnya ini tadi heran melihat daripada anaknya ketika diajak tawaf dia itu pingsan. Anaknya ketika diajak tawaf pingsan. Bingung. Diajak tawaf lagi sama ayahnya, pingsan lagi. Diajak tawaf pingsan, sampai takut ayahnya. Kenapa anakku ini? Kenapa anakku ini? Apakah sakit? Anakku ini kok saya ajak tawaf, tapi anakku ini kok selalu pingsan. Diperiksa ke dokter. Diperiksa ke dokter, ternyata nggak ada sakit apa-apa. Anak tersebut nggak ada sakit apa-apa. Akhirnya diajak tawaf lagi, pingsan lagi. Bingung dia, takut daripada ayahnya tersebut. Akhirnya di daerah tersebut ada seseorang yang soleh, orang soleh. Ditanyakan, dibawa anaknya menuju ke tempat orang soleh tersebut. Ketika dibawa anaknya, diceritakan sama ayahnya, ini wahai syekh, anakku ini setiap saya ajak tawaf selalu pingsan. Kenapa? Apakah engkau tahu kenapa? Jadi aku ajak daripada dia tawaf pingsan. Sudah aku periksakan ke dokter, ternyata dia nggak ada sakit apa-apa. Akhirnya syekh ini tahu. Oh, gini aja sudah. Kamu sekarang berangkat menuju toko yang jualan kurma. Di Masjidil Haram itu, dekat Masjidil Haram ada toko jual kurma. Kamu beli daripada kurma di toko tersebut. Kemudian ketika kurmanya ditimbang, kamu ambil daripada penjual kurma tersebut, kurmanya sedikit saja, satu aja. Ambil. Akhirnya dilaksanakan oleh orang tersebut. Ketika dia berangkat ke toko beli kurma sekitar 3 kilo mungkin, pas orangnya yang jual ini nimbang, dia tanpa seizin penjual itu ngambil kurma. Ngambil kurma sedikit. Akhirnya diperintahkan oleh syekh tersebut, kalau kamu telah melakukannya, kasih kurma tersebut ke anakmu. Kepada anakmu, suruh makan dia. Ini cuma jangan ditiru. Jangan ditiru. Ini cuma memberikan contoh, pelajaran untuk kita. Akhirnya diambil daripada kurma tersebut tanpa seizin penjualnya, dikasihkan makan kepada anaknya tersebut. Setelah dilaksanakan perintah tersebut, anaknya ini diajak tawaf lagi. Ketika diajak tawaf lagi, gak pingsan. Anaknya tersebut gak pingsan lagi. Oh, kagum. Ayahnya tadi kagum. Hebat kiai itu. Hebat syekh itu. Luar biasa. Resepnya manjur, mujarab. Akhirnya dia datang ke orang soleh tadi. Terima kasih yai, alhamdulillah. Berkat saya menjalankan apa yang Pian perintahkan, anak saya sekarang sembuh. Anak saya sekarang sembuh. Akhirnya kata kiai tersebut sambil tersenyum, dia ngomong, anak Anda justru sekarang sakit. Anak Anda justru sekarang ini sakit. Loh kok bisa? Kenapa? Dulu itu, tadi itu, anak Anda sebelum engkau kasih makanan yang haram, tanpa seizin penjual tersebut, pengen kasihkan makan kepada anak Anda ketika tawaf itu, dia diikuti oleh para malaikatnya Allah. Dan dia selama itu sebelumnya engkau selalu memberikan anak tersebut makanan yang halal. Akhirnya dia dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melihat daripada para makhluk Allah, termasuk para malaikat yang mengikutinya. Nah dia nggak kuat,
Ketika melihat dinampakkan oleh Allah pingsan. Ketika melihat dinampakkan oleh Allah pingsan. Dan sekarang engkau telah memberikan daripada makanan yang haram, akhirnya hijabnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak nampak lagi, dia tidak diperlihatkan lagi daripada penglihatan yang bisa melihat daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara makanan haram tadi. Udah, sekarang kamu ke tempat toko tadi, ke tempat penjual kurma tersebut, bayar daripada kurma yang engkau belum izin daripada mengambil kurma tersebut. Nah, ini pelajaran untuk kita. Sedikit saja bisa menghalangi, bisa membuat daripada tubuhnya ini terganggu. Aslinya dia dikasih kelebihan oleh Allah, gara-gara sedikit daripada makanan yang syubhat ataupun haram, akhirnya apa? Ditutup hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kok enggak pernah dikasih kelebihan seperti itu oleh Allah? Ya, wajar. Kita ini banyak sesuatu yang enggak jelas. Kita makan, kita minum. Ini makanan siapa enggak tahu. Pokoknya dimakan. Ini ada duitnya siapa nggak tahu, ambil sudah. Ini akhirnya yang mengakibatkan kita ditutup hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita mengkonsumsi daripada barang haram ataupun syubhat yang nggak jelas, apalagi itu semua kita berikan kepada anak kita ataupun istri kita, apalagi kepada guru-guru agama ataupun habaib. Na'udzubillah min dzalik.